Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu izin ya, kali ini saya ingin berbagi kembali informasi-informasi tentang pendidikan. Salah satu yang ingin saya bawakan kali ini Bapak Ibu, saya mengambil judul, benarkah tahun 2023 guru langsung dapat menerima tunjangan sertifikasi? Karena ada wacana dari beberapa pernyataan Mas Menteri bahwa bagi guru-guru yang non sertifikasi di tahun 2023 ini akan dipermudah ya, akan digampangkan begitu dan langsung mendapat tunjangan sertifikasi. Apa begitu informasinya Bapak Ibu? Nanti kita lihat ya kebijakan dari Kemendikbudristek terkait dengan tunjangan sertifikasi. Ya, sehingga mengapa saya ambil judul sebuah pertanyaan? Karena ini ada beberapa mekanisme dan tidak semudah membalikan telapak tangan tentunya ketika ingin mendapatkan tunjangan sertifikasi. Dan masih banyak guru-guru yang sudah puluhan tahun mengajar tetapi tidak serta-merta begitu ya mendapat tunjangan sertifikasi. Baik Bapak Ibu, coba kita simak ya ini penjelasannya. Di sini ada kabar baik bagi guru ya yang masih belum mendapatkan sertifikasi pendidik di tahun 2023 ini. Kemendikbudristek akan memudahkan guru yang belum mendapatkan sertifikasi agar segera dapat cepat mungkin mendapatkan sertifikat pendidik. Di sini akan cepat mendapatkan sertifikat pendidik. Artinya Bapak Ibu, ketika seseorang guru, kepala sekolah atau pengawas ketika ingin mendapatkan TVG, tunjangan profesi guru, maka tetap akan menjadi prasyarat ya kepemilikan sertifikat pendidik. Sehingga di sini Kemendikbudristek bukan membahas akan langsung memberikan tunjangan profesi guru, tetapi bagaimana untuk mempercepat, memudahkan mendapat sertifikat pendidik. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Nah, Kemendikbud sendiri memberikan kemudahan bagi para guru yang sudah mengajar puluhan tahun tapi belum mendapatkan sertifikasi secara langsung. Nah, Kemendikbud sendiri sudah membuat regulasi yaitu Permendikbudristek nomor 54 ya tahun 2022 yang mengatur soal pemberian sertifikasi guru. Nah, inilah Bapak Ibu nanti yang menjadi bahasan kita ya, Kemendikbudristek nomor 54, di mana Bapak Ibu setiap guru ketika ingin mendapat tunjangan profesi guru harus sudah memiliki sertifikat pendidik. Baik, kita lihat Bapak Ibu. Nah, di dalam Permendikbudristek tersebut para guru dimudahkan untuk mendapatkan sertifikasi oleh Kemendikbud. Apa begitu Mas Menteri ya? Apa benar begitu ya bahwa kebijakan pemerintah sekarang dalam hal ini Kemendikbudristek akan mempermudah ya, tidak akan mempersulit ya begitu kepemilikan sertifikat itu gitu ya. Nah, saya kasih tanda warna merah Bapak Ibu di sini. Tapi ini ada tapinya, tapi guru dengan kategori tertentu saja. Nah, ini ya, guru dengan kategori tertentu saja yang akan dimudahkan dan dipercepat oleh Kemendikbud untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi ternyata tidak semua Bapak Ibu, tidak semua guru untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Tapi di sini ada kalimat guru dengan kategori tertentu saja. Lalu siapa itu? Ya, guru dengan kategori tertentu saja. Di dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa guru yang masih aktif mengajar harus mengikuti program PPG dalam jabatan sebagai syarat mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu bahwa selagi regulasinya belum berubah ya, malahan baru-baru saja munculnya dan diberlakukan, maka tetap saja harus melalui program PPG dalam jabatan. Nah, ini PPG dalam jabatan. Coba kita lihat deh lebih detail ya Bapak Ibu. Nah, saya ada 3 pertanyaan di sini Bapak Ibu. Yang pertama, siapa guru dengan kategori tertentu itu? Ya, guru yang bagaimana begitu ya? Yang masuk dengan kategori tertentu itu. Kemudian bagaimana proses sertifikasi di tahun 2023 ini? Lalu apakah PPG masih tetap akan dilaksanakan? 3 pertanyaan inilah yang akan kita diskusikan. Barangkali Bapak Ibu silakan nanti
memberikan komentar bagaimana dengan kebijakan kementerian yang sekarang terkait dengan masih banyaknya guru-guru yang belum sertifikasi, malahan yang sudah lama mengabdi tetapi tidak kunjung datang atau tidak langsung diberikan gitu sertifikasinya. Lalu mekanismenya seperti apa begitu? Oke. Di Permendikbudristek nomor 54 tahun 2020 ada Bapak Ibu, ini nanti akan membahas bagaimana tata cara memperoleh sertifikat pendidik. Mengapa saya ini munculkan? Karena memang untuk memperoleh tunjangan sertifikasi itu seorang guru harus memiliki sertifikat pendidik begitu Bapak Ibu. Ya, harus memiliki sertifikat pendidik. Lalu bagaimana mekanisme untuk memperoleh sertifikat pendidik itu? Ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi intinya contoh di sini Bapak Ibu di pasal 2 misalnya, bahwa sertifikasi bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada guru dalam jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan dalam pemenuhan kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, profesional ya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu tujuannya. Kemudian sertifikasi pendidik ya bagi guru dalam jabatan dilaksanakan. Nah, ini melalui program PPG dalam jabatan. Jadi selagi regulasi ini belum berubah Bapak Ibu, Permendikbudristek ini adalah mengatur bagaimana tata cara atau mekanisme memperoleh sertifikat pendidik. Ya. Jadi wacana untuk langsung diberikan sertifikasi rasanya tidak mungkin, ya. Kalau memang regulasinya seperti ini. Di pasal 3 jelas sekali, ya, di Permendikbudristek 54 di pasal 3 jelas sekali bahwa sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui program PPG dalam jabatan, ya. Oke, di pasal 4 misalnya Bapak Ibu. Guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan guru dalamnya yang diangkat sampai dengan tahun 2025. Ya, sekarang tahun berapa? Tahun 2023. Ya, tinggal 2 tahun lagi. Bapak Ibu. Ya, yang diangkat sampai tahun 2025. Nanti setelah 2025 ke sana, saya nggak tahu mekanisme seperti apa kita. Oke, kita lanjut dulu. Guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas. Nah, guru dalam jabatan itu siapa? Guru dalam jabatan itu siapa? Yang pertama, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik guru penggerak. Satu. Yang kedua, guru yang telah mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru namun belum lulus ya ujian tulis nasional TN-nya atau uji kompetensi pada akhir pendidikan dan latihan profesi guru. Nah, ini termasuk guru dalam jabatan. Yang ketiga adalah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, yang tidak termasuk ya, yang tidak termasuk guru sebagai mana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. Jadi artinya bukan guru penggerak, juga bukan guru yang telah mengikuti pendidikan dan latihan tetapi tidak lulus. Nah, ada 3 kategori yang dimaksud dengan guru dalam jabatan. Saya ulang ya, yaitu guru penggerak, anggap saja lah guru penggerak, kemudian guru yang telah ikut diklat begitu ya, pendidikan dan latihan profesi guru PLPG. Nah, jadi guru yang telah mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru, kalau disingkat PLPG. Guru yang telah mengikuti PLPG namun belum lulus ujian tulis nasionalnya. Yang ketiga adalah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, yang tidak termasuk. Artinya guru yang tidak ngapa-ngapain. Nah, yang C ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, persyaratan sekarang Bapak Ibu. Ini persyaratan untuk mengikuti pendidikan profesi guru. Disebutnya adalah mahasiswa ya. Nah, calon mahasiswa artinya guru yang ikut PPG itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Oke. Kemudian memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4. Oke, kemudian yang ketiga memiliki nomor unik, seperti memiliki NUPTK. Kemudian yang keempatnya berusia paling tinggi 58 tahun pada tahun berkenan. Nah, jadi 2 tahun lagi di pensiun ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Kemudian berkelakuan baik, terdaftar pada Dapodik. Oke. Inilah persyaratan umum yang memang harus dipenuhi ketika Bapak Ibu ini PPG, namanya juga calon mahasiswa. Oke.
Kita lanjut nih. Pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaan program PPG dalam jabatan, ya. Bagaimana pelaksanaan program PPG dalam jabatan itu? Di pasal 15, pembelajaran program PPG dalam jabatan dilaksanakan oleh LPTK, ya. Lembaga Pendidikan apa ini LPTK? Barangkali Bu sudah mengenal istilah dengan LPTK. Kemudian pelaksanaan program PPG dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di sini ya, ayat 1 ini memiliki beban belajar 36 SKS ya. Jadi 36 SKS. Kemudian pemenuhan beban belajar dimaksud pada ayat 2. Nah, yang 30 beban 36 SKS ini dapat ditempuh atau dilakukan melalui pertama, rekognisi pembelajaran lampau. Kemudian pembelajaran program studi pendidikan profesi guru. Di sini ada istilah rekognisi ya Bapak Ibu. Jadi untuk memenuhi 36 SKS di dalam PPG itu diantaranya pemenuhannya bisa melalui atau dapat dilakukan. Pertama, rekognisi pembelajaran lampau, kemudian pembelajaran program studi pendidikan profesi guru. Oke. Apa itu rekognisi? Nah, ya Bapak Ibu. Coba kita lihat. Nah, ini. Rekognisi itu pembelajaran lampau adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya, baik melalui pendidikan formal, non formal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman di masa lampau. Program RVL, program rekognisi pembelajaran lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal atau informal dan atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. Artinya Bapak Ibu, rekognisi itu menjadi diperhitungkan ya ketika akan ikut PPG. Jadi ijazahnya itu nanti apakah ijazah S1-nya maksudnya itu nanti akan diperhitungkan, kemudian dikonversi, maksudnya dikonversi nilainya, lalu setelah dikonversi kemudian ditentukan sisanya berapa SKS lagi nanti akan ditempuh dari 36 SKS itu. Baik. Nah, di pasal 16 rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana maksud dalam pasal 15 bahwa bagi guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak, oke, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf A atau telah mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf B. Artinya rekognisi ini berlaku untuk dua jenis guru ini. Pertama guru penggerak, kemudian guru yang telah mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru. Artinya ini guru-guru yang memang mungkin belum lulus saja ya, belum lulus UTN-nya ya, ujian tulis negaranya. Nah, ini rekognisi diberlakukan bagi kedua jenis guru ini. Nah, ini diberikan setara dengan 36 SKS Bapak Ibu. Jadi guru-guru penggerak kemudian ini juga sama, ini diberikan setara dengan 36 SKS. Nah, mungkin ini ya yang menjadi prioritas ya, yang menjadi siapa kategori tertentu itu. Nah, ini ya, yang kategori tertentu itu adalah guru-guru yang memang tadi pertama telah memiliki sertifikat pendidik guru penggerak, kemudian telah mengikuti pendidikan latihan profesi guru. Nah, rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana maksud pada pasal 15 ya, kemudian bagi guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik yang tidak termasuk pada ayat 1 huruf A dan huruf B diberikan dengan, nah ini Bapak Ibu. Jadi yang nomor 2 ini rekognisi ini Bapak Ibu bagi guru-guru yang barangkali belum dinyatakan lulus ya. Nah, guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015. Nah, ini diberikan setara dengan 24 SKS. Kemudian guru dalam jabatan yang diangkat mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2025 diberikan setara dengan 18 SKS. Jadi tinggal sedikit lagi kalau bebannya tadi 36 SKS ya, bisa ditembus mungkin dengan satu semester atau mungkin 1 tahun ya. Nah, ini ada dispensasi ya bagi guru-guru yang memang sudah lama mengabdi, maka ada rekognisi tadi ya, itu penghargaannya tadi. Baik. Nah, di pasal 17 pembelajaran program studi pendidikan profesi guru. Nah, ini Bapak Ibu
pembelajaran program studi pendidikan profesi guru sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat huruf B. Pertama, guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 menempuh 12 SKS, kemudian guru dalam jabatan yang diangkat mulai 2016 sampai dengan 2025 menempuh 18 SKS. Lumayan kan Bapak Ibu ya dengan rekognisi itu ya. Nah, ini akan bisa membantu. Mungkin itu yang dimaksud dengan tadi kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Kemendikbudristek terkait dengan pemberian tunjangan sertifikasi guru. Nah, guru dalam jabatan yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Jadi kalau saya simpulkan dari kedua ayat ini Bapak Ibu, ini ternyata guru penggerak tidak serta-merta bisa langsung sertifikasi. Sama proses harus PPG dulu ya, guru-guru yang teman-teman guru yang masuk sebagai guru penggerak atau terdaftar guru penggerak atau telah memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi sertifikat guru penggerak itu sertifikatnya menjadi salah satu syarat ketika akan mendaftar PPG. Gitu Bapak Ibu. Jadi bukan berarti karena merasa guru penggerak sehingga bisa langsung disertifikasi, tidak. Jadi sertifikat guru penggerak itu menjadi prasyarat ketika ingin sertifikasi guru. Nah, guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini Bapak Ibu. Artinya tadi bukan guru penggerak, kemudian PLPG juga tidak lulus. Nah, ini dalam guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf C. Nah, ini ketika ingin sertifikasi mengikuti pertama pembelajaran dalam jumlah SKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Kemudian ikut uji kompetensi, praktek PPL ya. Kemudian uji kompetensi sebagai dimaksud dalam pasal 22. Ini yang harus ditempuh ya Bapak Ibu. Ketika ingin tadi ikut PPG. Jadi khusus untuk guru-guru yang memang belum memiliki sertifikat pendidik. Berbeda tadi dengan guru penggerak ya. Nanti ada dispensasi sekian SKS sehingga sisanya berapa SKS lagi. Termasuk dengan guru-guru atau teman-teman guru kepala sekolah yang pernah ikut UTN tapi tidak dinyatakan lulus, PLPG tapi belum dinyatakan lulus. Nah, juga ada keringanan tadi berapa SKS gitu ya. Oke, itu saja barangkali yang dapat saya bagikan Bapak Ibu. Intinya adalah Bapak Ibu bahwa kalau saya mengambil judul seperti ini ya benarkah tahun 2023 guru langsung dapat menerima tunjangan sertifikasi? Ternyata tidak juga. Ya. Jadi ini kalau mendengar pernyataan Mas Menteri enak sekali ya, bahwa guru-guru yang 1,6 jutaan guru yang belum sertifikasi atau non sertifikasi ini akan langsung mendapat sertifikat juga. Ya, karena ada regulasi yang mengatur Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 bahwa untuk mendapat TVG tunjangan profesi guru itu harus ikut PPG dulu. Ya. Baik itu guru penggerak, bukan guru penggerak, sama gitu ya. Itu sajalah yang dapat saya bagikan Bapak Ibu. Intinya adalah jangan berharap banyak ya bahwa guru-guru yang belum disertifikasi akan langsung mendapat tunjangan, tidak juga begitu ya. Intinya seperti itulah kalau saya baca ya dari regulasi yang ada yang masih berlaku sampai sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. Salam hangat dari Kang Edi Channel. Jangan lupa di-subscribe bagi yang belum. Dan terima kasih yang sudah berlangganan di Kang Edi Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.